Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, puja dan puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan semesta alam, Tuhan seluruh sekalian alam. Tuhan yang menjadikan hidup dan mati kita. Salat dan salam tersanjung kepada yang mulia, yang agung, junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para anbiya wal mursalin, yang insya Allah kita juga termasuk pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah telah berfirman, "Makhalatul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Artinya apa? Bahwa kita hadirnya di dunia ini, hidup kita di dunia ini semata-mata hakikatnya adalah untuk mewujudkan rasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari kita bangun tidur, kemudian tidur lagi, bekerja, berusaha, mencari segala sesuatu, mencari kehidupan di dunia ini, di muka bumi ini. Pada dasarnya harus dilandasi dengan rasa iman kepada Allah. Karena manakala keimanan itu ada pada diri kita, akan menjadi filter kita dalam menjalani kehidupan ini. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang maksud dengan iman itu? Al-imanu ma'rifatu bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Ada 3 yang menjadikan dasar iman itu, yaitu iman dengan hati, dengan lisan, dengan ucapan dan perbuatan. Nah, saya tidak perlu mengulas terlalu lebar. Saudara-saudaraku mungkin jauh lebih mengetahui. Cuma ada satu ilustrasi bagaimana sih bentuk dari sebuah keimanan seseorang itu seharusnya kepada Allah. Ada sebuah cerita, saudara-saudaraku. Ceritanya begini. Ada seorang katakanlah ulama besar. Nah, sang ulama ini mempunyai 3 orang murid. Di 3 orang murid ini ceritanya mempunyai 3 karakter. Yang satu, apapun yang dikatakan oleh sang guru ini, sang ulama ini, ia akan terima apa adanya. Karakter murid yang kedua ialah apapun yang dikatakan oleh gurunya ini, ulama ini, dia akan mengkaji masalah itu dan biasanya ia memutuskan akan 50-50. Artinya mengambil keputusan itu dengan mempertimbangkan 50% oke, 50% tidak. Nah, karakter yang ketiga, murid yang ketiga ini, bahwa apapun yang selalu dikatakan gurunya ini, ustadznya ini, ulama ini, dia akan selalu istilahnya membelot lah. Maksud membelot di sini artinya tidak menuruti apa yang dikatakan oleh seorang guru ini. Sebuah contoh misalnya. Jadi apa misalnya disuruh gurunya begini, yang satu tadi nurut, yang nomor 2 setengah nurut setengah tidak, yang ketiga ini tidak nurut sama sekali. Kemudian singkat cerita, sang guru ini pada suatu hari mengumpulkan ketiga muridnya ini. Hei murid-muridku, besok kita akan berkumpul di suatu lapangan. Nah, masing-masing kamu harus bawa satu batu yang paling besar. 3 murid tadi mempunyai 3 karakter sifat. Yang pertama, besok saya disuruh guru mau membawa batu
yang paling besar. Oke, saya akan bawa tanpa protes. Murid yang kedua, dia bilang, guru suruh saya bawa batu yang paling besar. Ah, berat sekali. Gak usah lah, saya akan bawa batu yang sedang-sedang saja, biar sedikit enteng. Jadi besar tidak, kecil tidak. Murid yang ketiga ini murid pembangkang, saudaraku. Dia selalu berusaha apapun yang dikatakan oleh gurunya ini, pasti dianggapnya gitu. Jadi akhirnya apa? Dia kucuk, bawa batu kecil sekali, sebentar batu cincin lah. Nah, yang pertama tadi, akhirnya besok mereka pergi ke sebuah lapangan yang sudah ditentukan oleh sang guru. Yang pertama tadi bawa setengah mati. Dia bawa batu yang begitu besar. Berat sekali. Kira-kira 1 pikul lah batunya. Yang kedua tadi dia bawa batu kira-kira sebesar bola kaki. Ya, sedang beratnya. Yang ketiga tadi klucuk. Coba bawa batu sebesar cincin. Gurunya tidak bertanya lagi. Halo, gimana? Sudah bawa semua? Iya. Guru, mana batumu? Ini. Setiap masing-masing batu kalian taruh di depan. Oke. Yang satu taruh, yang dua taruh, yang tiga taruh di depan. Nah, sekarang kita ngadap ke arah kiblat. Ikuti aku, kata sang guru. Akhirnya sang guru, murid-murid ikuti apa. Kemudian guru karena guru ini seorang syekh yang istilahnya waliullah. Kemudian sang guru berdoa, ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah batu ini menjadi bongkahan emas. Ya Allah, dengan kehendak-Mu, hamba mohon, kabulkanlah doaku ini. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, apa yang terjadi? Ternyata batu itu dengan sebuah keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala menjadi bongkahan emas. Di antara ketiga tadi, kemudian sang guru selesai acara berceloteh. Aduh, kok guru bilangnya nggak bilang kayak gitu kalau mau jadi emas? Kata yang bawa sebesar cincin tadi. Aduh, aku kecil sekali. Kurang ajar ini guru. Ini coba dari tadi dibilang bahwa batu itu mau jadi emas. Jadi aku bawa yang paling besar. Kata yang dua, aduh, nyesel aku bawa yang setengah. Coba bawa seperti yang besar, yang teman aku tadi lebih besar dia. Nah, jadi sudahlah. Terima kasihlah 50%. Jadilah. Yang pertama tadi ya dia tersenyum. Alhamdulillah. Ternyata Allah memberikan rezeki aku emas hari ini. Kemudian di lain waktu hari, sang guru bilang lagi, murid-muridku, besok kita akan pergi ke suatu tempat. Nah, kamu masing-masing kamu bawalah batu itu yang kecil. Ya, masing-masing kamu bawa batu yang kecil. Oke. Murid yang pertama tadi, guru bilang bahwa aku harus bawa batu yang kecil. Ya udahlah, yang kecil aja. Jadi dia bawa batu, teman-temanku, saudara-saudaraku, dia bawa batu kira-kira sebesar ini tegem kita ya, sebesar istilahnya tuh ya, sebesar bongkahan ini, sebesar bola kasti lah dia bawa. Yang enteng maksudnya ya. Jadi yang kedua, guru bilang bawa yang kecil. Enggak, aku enggak yakin. Udahlah, aku bawa nggak usah yang kecil lah, aku bawa yang sedang aja lah. Nanti tahu-taunya kayak mana lagi, tahu-taunya nanti jadi emas lagi. Kamu paling enggak dapat yang sedang. Ya udah, bawa yang sedang. Yang sering membangkang ini, yang sering membangkang ini bahaya nih teman-teman. Jadi yang sering membangkang ini bilang dia, guru ini pastilah, dia ini pasti jahat sama aku. Kemarin dia curang, dia nggak kasih tahu kalau batu itu jadi emas. Aku nggak mau bawa yang paling kecil, aku mau bawa yang paling besar, biar aku jadi emas. Aku tahu pasti ini bakal jadi emas. Jadi saudara-saudara, singkat cerita, besoknya mereka bertemu di sebuah lapangan. Bagaimana murid-muridku? Sudah siap semua batunya? Iya guru, sudah siap. Oke. Begini. Coba masing-masing batu kalian taruh di depan kalian masing-masing, ya.
sudah ditaruh masing-masing. Kemudian setelah ditaruh, begini, aku ini seorang guru, aku ini seorang ustaz, tapi aku ini ya punya lahan alhamdulillah begitu luas, tapi aku ini tidak punya keturunan, tidak punya sanak famili dan keluarga. Istri aku sudah meninggal, anak aku sudah meninggal, semuanya sudah meninggal. Kamu bertiga inilah yang menjadi tumpuan harapan dan cita-cita bagi diriku. Aku begitu sayang kepada kalian nih, bahkan melebihi sayang daripada anakku sendiri. Dan sekarang yang aku punya hanya kalian bertiga, tidak ada yang lain. Dengan tidak sabar ketiga murid ini, apalagi murid yang satunya itu, apa sih guru ini, banyak celotehannya, udah cepet-cepetan aja. Jadi begini, kita sekarang sudah berdiri, ini sebuah lahan yang luas. Nah, ini sebuah lahan yang luas. Lahan ini semuanya punya aku. Oh, jadi, nah, karena kita ini meteran enggak punya, ya seperti zaman dulu saudara-saudaraku, meteran kan enggak punya, kayu ukuran enggak punya, semua enggak punya. Jadi begini aja, aku ingin kasihkan bahwa lahan ini ke kalian, tapi aku tidak tahu bagaimana cara mengukurnya. Nah, caranya ialah bahwa masing-masing kalian tolong lemparkan batu itu sejauh-jauhnya. Maka ketika batu itu jauhnya seluas apapun, itulah milik kalian. Jadi, ya, yang pertama silakan. Yang pertama ambil batu sebola kasti itu, swing. Kira-kira hampir lahan itu sekitar 3 hektar. Dia punya. Kira-kira 3 hektar. Oke. Yang kedua, lempar ya, kira-kira sebesar ember. Gimana ya? Jadi lempar dengan sekuat tenaga. Lemparkannya. Ya, kira-kira hampir sehektar lah. Dengan susah payah. Nah, yang ketiga, batunya 1 ton. Dia bawa. Batunya 1 pikul. Gimana dia mau lempar? Jadi akhirnya dia lempar lah. Dengan setengah mati. Akhirnya dapat dia 1 kali 1 meter. Itulah lahannya. Apa ilustrasi yang dapat kita ambil dari sini, saudara-saudaraku? Ternyata hidup ini sebenarnya sudah digariskan oleh Yang Maha Kuasa. Hidup ini kita sudah diberi aturan oleh Yang Maha Kuasa dengan ilmu dan agama yang telah disampaikan oleh para nabi dan rasul. Hidup ini sebenarnya simpel, saudaraku. Jangan nyeleneh. Jangan bertingkah yang tidak-tidak. Ikuti apa yang terdapat di dalam aturan agama kita. Bagaimana di dalam Al-Quran. Kalau kita disuruh sholat, ya sholat. Kalau kita disuruh berzakat, ya berzakat. Kalau kita punya uang disuruh berhaji, ya berhaji. Nggak perlu terlalu banyak tanya. Begini, begitu. Nggak perlu. Kalau seandainya teman tadi di sebelah kok sholatnya kayak gitu, ya nggak usah dipermasalahin. Yang penting kita sholat. Nah, kemudian bagusilah sholat kita. Sebagus-bagusnya sebagaimana yang ajaran yang kita terima, yang benar sesuai aturan daripada Al-Quran, daripada Rasulullah, daripada para sahabat yang telah disampaikan oleh para rasul, disampaikan oleh Rasul. Baginda Nabi Muhammad SAW. Cuma itu aja, simpel kok. Jadi nggak usah neko-neko. Jadi ilustrasinya, manakala kita disuruh bertakwa kepada Allah SWT, ayo saudara-saudaraku, kita bertakwa kepada Allah. Manakala kita disuruh menghindari segala sesuatu yang diharamkan Allah, ayo kita hindari. Jadi ilustrasinya, ikuti apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan pengajaran itu kita akan mendapatkan hidup bahagia dunia dan akhirat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah ilustrasi singkat kita bagaimana rasa iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman itu, ketika kita iman kepada Allah, tidak perlu dipertanyakan lagi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.